Just want to apologize to Mike's mom and Josh's mom and my mom. Tell me where you are, Josh! Warga, di Hollywood, uang sering dianggap segalanya. Semakin besar budget, semakin megah ledakan, semakin canggih efek visual, maka peluang sukses sebuah film dianggap semakin besar. Tapi sejarah perfilman berkali-kali mempermalukan anggapan tersebut. Karena terkadang, film yang lahir dari keterbatasan, dengan dana pas-pasan, aktor yang tidak terkenal, justru mampu mengguncang dunia. Dan menariknya, fenomena ini bukan cuma milik Hollywood. Indonesia pun pernah melahirkan keajaiban serupa. Selamat datang di Kampung Film. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara like, subscribe, dan tinggalkan jejak Anda di kolom komentar. Inilah 10 film dengan biaya produksi yang rendah, namun berhasil sukses merajai box office. Got a high-def camera on. My girlfriend Katie, she thinks there's something in the house, I don't know. You believe me, right? Yang pertama, Paranormal Activity. Kalau bicara soal keajaiban box office, nama Paranormal Activity nyaris selalu masuk daftar teratas. Sulit dipercaya, salah satu film horor paling sukses sepanjang masa ini dibuat hanya dengan sekitar $15.000. Namun setelah dirilis, film ini meraup pendapatan kotor global yang luar biasa, mencapai hingga $200 juta. Sang sutradara Oren Peli merekamnya di rumahnya sendiri, memakai pemain yang nyaris tidak dikenal dan mengandalkan teror dari suara-suara kecil, pintu bergerak sendiri, dan kamera yang menatap kamar tidur sepanjang malam. Nyaris tidak ada monster yang benar-benar diperlihatkan. Tapi justru itulah yang membuat para penonton gelisah. Paranormal Activity, rated R. Please, 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 please. We're here now. Hungry and cold. Di film kedua, The Blair Witch Project. Just want to apologize. Film ini terasa seperti mitos urban yang lolos ke bioskop. Dengan budget hanya sekitar $60.000, film ini mampu menghasilkan hampir $250 juta. Sebuah pencapaian yang bahkan membuat banyak blockbuster musim panas terlihat biasa saja. Kejeniusan film ini bukan hanya pada bentuk found footage-nya yang revolusioner, tapi juga cara pemasarannya. Banyak penonton waktu itu percaya bahwa 3 pemerannya benar-benar hilang di hutan. Sebuah trik yang membuat batas antara fiksi dan kenyataan terasa kabur. Hebatnya lagi, film ini nyaris tidak menunjukkan makhluk yang menyeramkan. Tidak ada monster besar, tidak ada jump scare yang bombastis. Hanya hutan, suara-suara aneh, dan rasa panik yang menular. To Mike's mom and Josh's mom and my mom. Tell me where you are, Josh! Di film ketiga, ada Rocky. Kalau bicara soal kisah underdog paling sempurna, sulit menandingi film satu ini, Rocky. Film ini sendiri adalah Rocky di dunia nyata. Saat menulis naskahnya, Sylvester Stallone sedang hampir bangkrut. Konon, ia pernah menjual anjing kesayangannya demi bertahan hidup. Ketika sebuah studio tertarik membeli naskahnya, mereka mau membayar, tapi menolak Stallone menjadi pemeran utama. Dan ia menolak tawaran itu. Sebuah keputusan nekat yang mungkin terdengar sangat gila. Tapi dari kegilaan itulah
lahir sebuah legenda. Dengan budget sekitar $1 juta, Rocky bisa menghasilkan ratusan juta dolar dan memenangkan Oscar Best Picture. Dan sama seperti tokohnya, film ini layaknya petinju kecil yang berhasil menjatuhkan lawan raksasanya. Yang keempat, Halloween. Di ranah horor, Halloween juga seperti dongeng yang mustahil. Budgetnya hanya sekitar $300.000, namun bisa menghasilkan pendapatan kotor global mencapai $70 juta. Topeng Michael Myers bahkan hanya topeng murah yang dimodifikasi. Musik ikoniknya dibuat sendiri oleh John Carpenter. Tapi dari semua keterbatasan itu, lahir ikon budaya populer yang hidup sampai saat ini. Film kecil ini bukan cuma sukses, tapi berhasil menciptakan blueprint genre slasher yang modern. Ia seperti rumah kecil yang ternyata menyimpan pintu menuju kerajaan. Halloween, the night he came home. Selanjutnya, Mad Max. Sementara itu, Mad Max datang dari Australia dengan dana hanya sekitar $350.000. Tidak ada kemewahan Hollywood sedikit pun, hanya mobil-mobil tua, jalanan kosong, dan ide liar yang dieksekusi dengan keberanian. Tapi justru dari energi mentah itulah, film ini meledak, menghasilkan lebih dari $100 juta dan memperkenalkan dunia pada seorang Mel Gibson. Sebelum menjadi franchise raksasa yang penuh ledakan, Mad Max adalah bukti bahwa aksi brutal bisa lahir dari dana yang seadanya. He gets even. American International presents Mad Max, the maximum force of the future. Good to see another brother around here. Di film ke-6, Get Out. Memasuki era modern, Get Out membuktikan film murah bisa lebih tajam dari blockbuster yang mahal. Dengan budget hanya $4,5 juta, film karya Jordan Peele ini meraup lebih dari $250 juta dan bisa memenangkan Oscar. Tapi angka box office bukan satu-satunya kemenangan. Film ini bisa mengalahkan kritik, budaya populer, dan diskusi sosial. Dia menakutkan, cerdas, sekaligus satir. Sebuah kombinasi yang jarang dimiliki film studio besar yang anggarannya puluhan kali lipat. Di film ke-7, ada Saw. Film yang sebagian besar adegannya hanya berlangsung di satu ruangan. Dua pria, satu permainan maut, dan konsep yang begitu sederhana sampai nyaris terlihat mustahil menjadi sebuah franchise besar. Tapi justru dari kesederhanaan itu muncul sebuah kekuatan. Dengan budget sekitar $1 juta, film ini bisa meraup lebih dari $100 juta dan melahirkan waralaba horor raksasa. Film ini membuktikan bahwa terkadang ide yang mengerikan lebih mahal dari sebuah produksi yang mewah. Kita akan memasuki kelas berhitung. Keluarkan diri-dirimu. Tugas kita memanglah berat, tapi kita punya kewajiban memberi pendidikan pada anak-anak yang tidak mampu nih. Dari Hollywood, kita pulang ke Indonesia, dan disinilah muncul Laskar Pelangi. Film ini tidak datang dengan hiruk-pikuk blockbuster, tapi pelan-pelan dia menjelma menjadi fenomena nasional. Dengan budget yang relatif kecil, film ini meraih jutaan penonton dan mengubah wajah perfilman Indonesia. Belitung berubah menjadi tujuan wisata. Kisah anak-anak desa yang mengejar mimpi ternyata bisa mengguncang satu negeri. Inilah satu bukti bahwa film besar tidak selalu bicara tentang skala produksi, tapi dampak yang bisa dia tinggalkan.
Jangan lewatkan, mulai 25 September 2008, Laskar Pelangi. Lalu ada fenomena yang lebih baru, KKN di Desa Penari. Berawal dari cerita viral di internet, film ini meledak menjadi salah satu film Indonesia terlaris sepanjang masa. Dengan biaya produksi yang jauh dari level blockbuster di Hollywood, dia justru bisa mencetak sejarah box office nasional. Ini bukan lagi sekedar sukses komersial, ini adalah histeria budaya populer. Bukti bahwa industri film Indonesia juga bisa melahirkan monster box office dari sebuah cerita lokal. Dan di puncaknya, berdiri legenda yang hampir terdengar seperti mitos, El Mariachi. Budgetnya hanya $7.000. Ya, Anda tidak salah dengar, 7.000. Dengan dana sekecil itu, Robert Rodriguez menciptakan film yang cukup kreatif untuk menembus Hollywood dan mengubah hidupnya selamanya. Kamera murah, aktor amatir, produksi serba darurat, tapi imajinasinya yang sangat mahal. Inilah mungkin bukti paling murni bahwa di dunia film, ide sering jauh lebih kuat daripada tumpukan uang. El Mariachi. Nah warga, kalau ada benang merah dari semua film ini, mungkin sederhana, bahwa film hebat tidak selalu lahir dari sebuah cek ratusan juta dolar, tapi terkadang lahir dari keberanian orang-orang yang nekat berkarya meski dunia meragukan mereka. Dari Rocky sampai Laskar Pelangi, dari Blair Witch sampai KKN Desa Penari, semuanya mengajarkan satu hal, dalam sinema yang kecil justru kadang paling mengguncang, karena pada akhirnya bukan budget yang membuat film abadi, tapi jiwa yang ada di dalamnya. Terima kasih sudah menonton video ini. Saya Daeng Ucu, dan seperti biasa, tetaplah kalem.